Perkenalkan, nama saya Nabila Az-Zohra, mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dengan NIM 20800124055. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pengumpulan dan penyusunan bahan tulisan. Langkah-langkah pengumpulan bahan tulisan ada 4. Yang pertama yaitu studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelaah berbagai sumber pustaka, baik yang bersifat tercetak maupun digital, untuk memperoleh informasi yang relevan dengan topik penelitian. Metode ini digunakan untuk menemukan teori, konsep, hasil penelitian terdahulu, serta landasan konseptual dan empiris yang dapat memperkuat karya ilmiah. Tujuan dari studi kepustakaan yaitu mengidentifikasi dan merumuskan kerangka teori dan kerangka pemikiran, menemukan celah penelitian dari penelitian-penelitian sebelumnya, memperoleh pemahaman mendalam tentang topik yang sedang kita kaji. Proses pelaksanaan dalam studi kepustakaan ada 4. Yang pertama yaitu menentukan kata kunci penelitian. Kata kunci merupakan istilah inti dari topik penelitian. Pemilihan kata kunci yang tepat sangat penting agar pencarian sumber pustaka menjadi lebih terarah dan efektif. Kata kunci dapat berupa istilah pokok, istilah teknis, atau frasa yang berkaitan erat dengan masalah penelitian. Yang kedua yaitu mencari sumber pustaka. Sumber dapat berasal dari buku teks ilmiah, artikel, jurnal yang terbit dalam jurnal ilmiah nasional atau internasional, skripsi, tesis, dan disertasi, laporan hasil penelitian, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu menilai kualitas sumber. Seperti peneliti harus dapat mengevaluasi kualitas sumber pustaka berdasarkan kredibilitas penulis dan peneliti, relevansi terhadap topik yang diteliti, tingkat aktualitas informasi, kelengkapan referensi yang dicantumkan. Yang keempat yaitu mencatat dan mengorganisasi informasi. Pencatatan informasi dilakukan secara sistematis, baik secara manual maupun menggunakan perangkat lunak. Peneliti wajib mencatat semua data bibliografis untuk memudahkan penulis daftar pustaka dan sitasi. Yang kedua, wawancara. Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung kepada narasumber yang memiliki pengetahuan, pengalaman, atau otoritas dalam bidang tertentu yang relevan dengan fokus ke penelitian. Wawancara dalam metode kualitatif karena data yang diperoleh bersifat mendalam dan interpretatif. Tujuan dari wawancara yaitu mendapatkan informasi primer yang tidak tersedia dalam sumber tertulis, menggali pemikiran, pendapat, atau persepsi narasumber secara langsung, menjelaskan fenomena berdasarkan pengalaman sumber individu. Jenis wawancara ada 3. Yang pertama yaitu terstruktur, yang kedua semi terstruktur, yang ketiga tidak terstruktur. Yang pertama yaitu terstruktur, yaitu pertanyaan telah disusun sebelumnya dan diajukan secara sistematis. Yang kedua yaitu semi terstruktur, yaitu ada daftar pertanyaan pokok tapi masih memberikan ruang untuk pengembangan. Yang ketiga yaitu tidak terstruktur, yaitu pertanyaan bersifat spontan dan mengikuti alur percakapan.
Dalam wawancara ada tahapan pelaksanaan. Yang pertama yaitu menentukan narasumber. Narasumber dipilih berdasarkan kompetensi dan kapasitasnya dalam memberikan informasi, bisa berasal dari kalangan akademis, profesional, pejabat pemerintah, tokoh masyarakat, atau pelaku langsung dalam topik yang diteliti. Yang kedua yaitu menyusun pedoman wawancara. Pedoman berisi daftar pertanyaan yang akan diajukan, tujuan wawancara, dan aspek etika, atau termasuk permohonan izin dan jaminan kerahasiaan data. Yang ketiga yaitu melaksanakan wawancara. Wawancara dilaksanakan dengan tatap muka, melalui telepon, atau menggunakan platform daring. Peneliti harus menjaga etika komunikasi, bersikap sopan, dan terbuka terhadap penjelasan narasumber. Yang keempat yaitu mencatat dan menyusun transkrip. Seluruh isi wawancara direkam atau dengan izin narasumber, kemudian ditranskrip secara lengkap agar dapat dianalisis lebih lanjut. Yang kelima yaitu menganalisis data. Transkrip dalam wawancara dianalisis untuk menemukan tema-tema penting yang berkaitan dengan masalah penelitian. Hasil wawancara dijadikan sebagai kutipan langsung dalam karya tulis ilmiah dengan menyebutkan identitas narasumber jika diperbolehkan. Yang ketiga, observasi. Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung objek, individu, atau fenomena yang menjadi fokus penelitian. Observasi dapat dilakukan atau tanpa keterlibatan langsung peneliti dalam aktivitas yang diamati. Tujuan dari observasi yaitu mengumpulkan data empiris mengenai perilaku, tindakan, atau situasi tertentu, mendokumentasikan kejadian aktual secara objektif, membandingkan data hasil observasi dengan data dari sumber lain. Jenis observasi ada beberapa. Yang pertama yaitu partisipatif. Peneliti ikut terlibat dalam kegiatan yang diamati. Yang kedua, non-partisipatif. Peneliti hanya mengamati dari luar tanpa ikut serta. Yang ketiga yaitu terstruktur, menggunakan pedoman atau instrumen observasi. Yang keempat, tidak terstruktur, atau pengamatan dilakukan secara bebas tanpa format baku. Tahap observasi ada 4. Yang pertama yaitu menentukan fokus observasi. Peneliti menetapkan aspek-aspek apa saja yang akan diamati, seperti perilaku peserta, interaksi sosial, proses kegiatan, atau kondisi lingkungan. Yang kedua yaitu menyusun instrumen. Instrumen observasi berupa lembar pengamatan, daftar indikator, atau catatan lapangan yang disusun untuk membantu mencatat data dengan sistematis. Yang ketiga yaitu melaksanakan observasi. Dilakukan di tempat dan waktu yang telah direncanakan. Peneliti mencatat semua kejadian yang relevan, baik dalam bentuk deskripsi naratif maupun dalam format tabel. Yang keempat, analisis data observasi. Data hasil pengamatan dianalisis untuk mengidentifikasi pola, kecenderungan, atau fenomena tertentu yang dapat dijadikan dasar dalam penarikan kesimpulan. Yang keempat, yaitu penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah kegiatan pengumpulan data secara langsung di lokasi atau tempat kejadian, dengan maksud memperoleh data primer yang berkaitan langsung dengan pokok permasalahan. Metode ini digunakan dalam pendekatan kuantitatif maupun kualitatif, tergantung pada tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian lapangan yaitu
mendapatkan data yang nyata dan aktual, memverifikasi data teoritis dengan kondisi empiris, menghasilkan temuan yang dapat dijadikan dasar dalam pengambilan kesimpulan. Bentuk kegiatan lapangan ada beberapa. Yang pertama, survei, yaitu menggunakan kuesioner atau memperoleh data dari responden dalam jumlah besar. Yang kedua, wawancara lapangan, dilakukan langsung di tempat objek penelitian berada. Yang ketiga, eksperimen lapangan, yaitu menguji variabel dalam konteks nyata. Yang keempat, dokumentasi, yaitu mengumpulkan bukti visual, data tertulis, atau arsip dalam lapangan. Tahapan pelaksanaan ada beberapa, yaitu yang pertama, menyusun desain penelitian lapangan. Peneliti menyusun rencana kerja, metode, atau pelaksanaan, dan alat ukur yang digunakan. Desain ini mencakup pemilihan lokasi, jumlah responden, dan teknik pengumpulan data. Yang kedua, yaitu mempersiapkan instrumen. Instrumen dapat berupa kuesioner, pedoman wawancara, kamera, alat rekam, alat ukur teknis, misalnya termometer, timbangan, dan lain-lain, tergantung kebutuhan penelitian. Yang ketiga, yaitu menentukan teknik pengambilan sampel. Teknik sampling dapat bersifat acak maupun non-acak, tergantung dari pendekatan penelitian. Yang keempat, yaitu melaksanakan pengumpulan data. Data dikumpulkan secara langsung dari subjek penelitian. Peneliti perlu bersikap objektif dan menjaga etika penelitian selama di lapangan. Yang kelima, yaitu mengolah dan menganalisis data. Data yang diperoleh diolah melalui teknik analisis statistik atau analisis tematik. Hasil analisis menjadi dasar untuk menyusun kesimpulan dan rekomendasi. Itulah 4 langkah-langkah pengumpulan bahan tulisan. Setiap metode pengumpulan bahan tulisan memiliki karakteristik tersendiri, dan pemilihannya harus disesuaikan dengan tujuan, jenis data yang diinginkan, dan pendekatan penelitian yang digunakan. Dalam praktiknya, kombinasi beberapa metode seringkali digunakan agar data yang diperoleh lebih komprehensif dan akurat. Langkah-langkah penyusunan bahan tulisan. Yang pertama, yaitu menentukan topik dan permasalahan. Langkah awal yang sangat krusial dalam menyusun karya tulis ilmiah adalah menentukan topik. Topik adalah pokok bahasan atau inti persoalan yang akan dikaji. Pemilihan topik sebaiknya disesuaikan dengan bidang keilmuan penulis agar lebih mudah dipahami dan digali secara mendalam. Setelah topik dipilih, penulis perlu mengidentifikasi permasalahan yang terkait dengan topik tersebut. Permasalahan harus dirumuskan dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan yang jelas, tajam, dan dapat dijawab. Melalui pendekatan ilmiah, permasalahan yang akan menjadi arah dan fokus utama dari keseluruhan isi karya tulis ilmiah. Ciri-ciri topik dan permasalahan yang baik yaitu relevan dengan bidang studi atau isu terkini, tidak terlalu luas atau terlalu sempit. Dapat diteliti dengan metode ilmiah, memiliki nilai tambah atau kontribusi terhadap pengetahuan. Yang kedua, yaitu merumuskan tujuan dan manfaat penelitian. Setelah merumuskan masalah, langkah selanjutnya adalah menentukan tujuan penelitian. Tujuan ini menjelaskan apa yang ingin dicapai melalui karya ilmiah tersebut. Misalnya, apakah untuk mengetahui hubungan antara dua variabel, menganalisis suatu fenomena, atau menemukan solusi atas permasalahan tertentu. Di samping itu, perlu
perlu dijelaskan juga manfaat dari penelitian. Manfaat ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Manfaat teoritis yaitu kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, menambah referensi bagi peneliti lain. Sedangkan manfaat praktis yaitu dampak langsung terhadap masyarakat, dunia kerja, atau institusi tertentu dengan menjelaskan tujuan dan manfaat. Yang ketiga, yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka adalah bagian penting dalam karya ilmiah yang berisi kumpulan teori, konsep, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang dikaji. Tujuannya adalah untuk memberikan dasar teoritis dan memperkuat argumen yang dikembangkan dalam tulisan. Melalui studi literatur atau tinjauan pustaka, penulis mengenal berbagai sudut pandang ilmuwan lain, mengetahui perkembangan terbaru dalam bidang yang sama, menemukan cara atau kekurangan dari peneliti sebagai untuk dijadikan dasar peneliti baru. Tinjauan pustaka dilakukan dengan menelusuri sumber-sumber yang valid, seperti buku akademik, jurnal ilmiah, tesis, disertasi, dan artikel dari lembaga penelitian. Yang keempat yaitu merancang metodologi penelitian. Metodologi penelitian menjelaskan bagaimana penulis mengumpulkan dan menganalisis data untuk menjawab rumusan masalah. Ini adalah bagian yang membedakan karya ilmiah dari tulisan biasa karena menunjukkan pendekatan ilmiah yang sistematis dan terstruktur. Komponen penting dalam metodologi antara lain, yang pertama jenis penelitian, yaitu apakah kuantitatif, kualitatif, atau campuran. Yang kedua, yaitu pendekatan penelitian, seperti eksperimen, studi kasus, survei, dan lain-lain. Yang ketiga, yaitu populasi dan sampel, seperti siapa yang diteliti dan bagaimana mereka dipilih. Yang keempat, yaitu teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, kuesioner, observasi, dokumentasi. Yang kelima, teknik analisis data, analisis statistik untuk kuantitatif, analisis tematik atau naratif untuk kualitatif. Perancangan metode yang tepat akan menghasilkan data yang valid. Yang kelima, yaitu mengumpulkan data. Tahap ini merupakan implementasi dari rencana metodologi. Penulis mengumpulkan data dari lapangan, responden, dokumen, atau sumber lain yang relevan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu kejelasan instrumen, yaitu alat ukur seperti kuesioner atau panduan wawancara harus valid dan digunakan untuk mengukur variabel penelitian. Yang kedua, yaitu etika penelitian. Harus mendapatkan persetujuan responden, menjaga kerahasiaan data dan tidak memanipulasi informasi. Yang ketiga, pencatatan yang sistematis, yaitu data harus disimpan dan dicatat dengan rapi untuk memudahkan analisis. Yang keempat, yaitu kualitas data yang dikumpulkan sangat mempengaruhi validitas hasil karya tulis. Yang keenam, menganalisis dan menafsirkan data. Data yang telah dikumpulkan tidak bisa begitu saja disajikan. Penulis harus melakukan analisis untuk menarik kesimpulan ilmiah. Analisis data adalah proses mengorganisasi, mengolah, dan menafsirkan data sehingga dapat menjawab pertanyaan penelitian. Contohnya itu, jika data berupa angka, bisa digunakan uji statistik seperti regresi. Jika data berupa wawancara atau dokumen,
bisa dilakukan kategorisasi tema, interpretasi, makna, atau analisis naratif. Penafsiran data harus bersifat objektif dan didasarkan pada kategori atau temuan sebelumnya. Ini akan memberikan landasan kuat bagi argumentasi ilmiah dalam pembahasan. Yang ketujuh, yaitu menyusun kerangka tulisan. Kerangka tulisan dalam karya tulis ilmiah berfungsi sebagai struktur utama yang membentuk keseluruhan isi. Berikut bagian-bagian umum yang biasanya ada dalam karya tulis ilmiah beserta penjelasannya satu persatu. Yang pertama, pendahuluan. Pendahuluan berisi latar belakang masalah. Bagian ini menjelaskan mengapa topik tersebut penting untuk dikaji. Penulis perlu menguraikan kondisi aktual atau fenomena yang melatar belakangi munculnya masalah yang akan diteliti. Tujuan dari latar belakang yaitu memberikan konteks tentang isu yang diangkat, menunjukkan urgensi dan relevansi penelitian. Membangun argumentasi kerja peneliti ini layak dilakukan. Biasanya dimulai dari hal yang umum ke hal yang lebih spesifik. Rumusan masalah. Rumusan masalah adalah bentuk pertanyaan atau pernyataan yang ingin dijawab atau diuji melalui penelitian. Rumusan ini harus spesifik, jelas, dan terukur. Contoh rumus masalah yaitu bagaimana pengaruh media sosial terhadap motivasi belajar siswa SMA. Tujuan penelitian. Tujuan menyatakan apa yang ingin dicapai dari penelitian. Tujuan ini harus langsung berkaitan dengan rumusan masalah dan menjadi arah kegiatan penelitian. Contohnya seperti mengetahui pengaruh penggunaan TikTok terhadap produktivitas belajar, mendeskripsikan strategi pembelajaran daring yang efektif. Manfaat penelitian berisi kontribusi atau kegunaan dari hasil penelitian, baik secara teoritis maupun praktis. Teoritis yaitu menambah wawasan ilmiah, memperkaya kajian teori. Sedangkan praktis yaitu memberikan solusi atau saran kepada praktis, lembaga, atau masyarakat. Tinjauan pustaka. Bagian ini menyajikan teori dan referensi ilmiah yang relevan dengan topik yang diteliti. Tujuannya adalah membangun dasar teori untuk menganalisis data nantinya. Ada beberapa. Yang pertama, landasan teori, yaitu menjelaskan teori-teori yang berkaitan dengan variabel atau topik penelitian. Teori ini bisa berasal dari pakar, buku, atau jurnal ilmiah. Yang kedua, penelitian terdahulu. Meninjau hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan. Tujuannya untuk mengetahui perkembangan penelitian, menemukan celah atau kekurangan dari penelitian sebelumnya, menghindari pengulangan atau duplikasi topik yang sama. Yang ketiga yaitu kerangka pemikiran atau hipotesis. Kerangka pemikiran menggambarkan alur logis dari teori ke masalah yang diteliti. Hipotesis adalah dugaan sementara atau jawaban sementara atas rumusan masalah, biasanya digunakan dalam penelitian kuantitatif. Yang ketiga, metode penelitian. Bagian ini menjelaskan secara sistematis bagaimana penelitian dilakukan, meliputi jenis penelitian, pendekatan, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Penjabaran di bagian ini detail agar pembaca atau peneliti lain dapat mereplikasi penelitian tersebut. Yang keempat, hasil dan pembahasan. Yang bagian pertama itu hasil penelitian. Bagian ini menyajikan data dan temuan yang diperoleh dari lapangan. Hasil dapat disajikan dalam bentuk tabel, grafik, narasi. Data yang ditampilkan harus relevan dengan rumusan masalah dan disusun secara sistematis. Yang kedua, pembahasan. Di sini penulis
menginterpretasikan hasil penelitian, menghubungkannya dengan teori yang telah dijelaskan sebelumnya, serta membandingkannya dengan penelitian terdahulu. Fungsi pembahasan, yaitu menjelaskan makna di balik data yang ditemukan, menganalisis apakah hasil mendukung atau bertentangan dengan teori, memberikan penafsiran logis dan ilmiah terhadap data. Yang kelima, kesimpulan dan saran. Kesimpulan itu merupakan rangkuman dari hasil dan pembahasan dan harus menjawab langsung rumusan masalah. Kesimpulan ditulis secara ringkas, jelas, dan langsung ke poin utama. Biasanya berbentuk butir-butir yang mencakup temuan utama penelitian, implikasi dari hasil penelitian. Yang kedua, saran. Saran berisi rekomendasi yang diberikan berdasarkan temuan penelitian. Bisa ditunjukkan untuk praktisi, misalnya guru, pemerintah, perusahaan, peneliti selanjutnya, atau untuk mengembangkan lebih lanjut masyarakat umum. Yang keenam, daftar pustaka. Daftar pustaka berisi semua sumber yang dikutip atau diunjuk dalam karya tulis. Format penulisan dalam daftar pustaka harus mengikuti gaya penulisan tertentu. Unsur-unsur dalam daftar pustaka biasanya mencakup nama penulis, tahun terbit, judul buku atau artikel, nama penerbit atau juga jurnal tempat terbit tersebut. Yang ketujuh, yaitu lampiran. Jika ada, lampiran berisi bahan-bahan pendukung yang terlalu panjang atau teknis untuk ditaruh dalam isi utama, misalnya instrumen penelitian atau kuesioner, panduan, wawancara, yang kemudian transkrip wawancara, surat izin penelitian, data mentah, gambar, tabel besar, atau dokumentasi tambahan. Lampiran tidak wajib, tetapi sangat penting untuk memperlihatkan kelengkapan dan transparansi proses penelitian. Kerangka tulisan merupakan rangka utama dari sebuah karya ilmiah. Menyusun kerangka ini secara tepat akan membantu penulis menjaga alur pikir yang logis, menyusun isi yang terstruktur, serta memastikan setiap bagian saling terhubung. Penulis yang sistematis tidak hanya membantu pembaca memahami karya tulis, tetapi juga menunjukkan kualitas dan keseriusan penulis sebagai peneliti. Yang kedelapan, menulis draft karya tulis, yaitu setelah kerangka selesai, penulis mulai menulis draft pertama. Penulisan harus mengikuti kaidah penulisan ilmiah, yaitu menggunakan bahasa baku, formal, dan objektif, menyajikan argumen secara logis dan berdasarkan data, tidak memasukkan opini pribadi dan dasar ilmiah, menghindari plagiarisme dengan mencantumkan sumber referensi. Penulisan dilakukan per bagian, mulai dari pendahuluan hingga kesimpulan. Tulisan ini belum final, tetapi menjadi dasar untuk tahap revisi. 9. Yaitu merevisi dan menyunting tulisan. Draft awal biasanya masih mengandung banyak kekurangan. Oleh karena itu, perlu dilakukan revisi dan penyuntingan secara berulang agar hasilnya benar-benar maksimal. Jenis revisi yang dilakukan ada beberapa. Yang pertama yaitu substansi, yaitu memastikan isi sudah lengkap, logis, dan sesuai topik. Yang kedua, struktur, yaitu mengecek apakah alur penulisan sudah runtut. Yang ketiga yaitu teknis, memperbaiki tata bahasa, ejaan, tanda baca, dan format. Menyunting juga mencakup pengecekan kutipan dan daftar pustaka agar sesuai dengan gaya referensi yang digunakan. Yang ke-10 yaitu menyusun daftar pustaka dan lampiran. Setelah penulisan selesai, penulis harus mencantumkan dasar pustaka, yaitu semua sumber yang digunakan dalam penulisan,
Daftar ini disusun sesuai dengan aturan tertentu dan harus konsisten. Lampiran disertakan jika ada dokumen pendukung seperti kuesioner yang digunakan, transkrip wawancara, grafik atau tabel tambahan, foto atau dokumentasi lain. Ini menunjukkan bahwa karya tulis ilmiah dibuat dengan dasar yang kuat dan dipertanggungjawabkan. Yang ke-11, yaitu publikasi atau penyampaian karya ilmiah. Langkah akhir adalah mempublikasikan atau menyampaikan hasil karya ilmiah kepada khalayak. Bentuknya bisa berupa presentasi dalam seminar, sidang skripsi, atau konferensi, pengajuan ke jurnal ilmiah nasional atau internasional, pengunggahan ke repositori institusi. Tujuannya adalah agar karya tersebut bisa memberi kontribusi kepada masyarakat ilmiah dan menjadi sumber rujukan.